risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah, pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Pembahasan dalam bab waris bersama Ustaz Dr. Arwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan lanjutkan bab baru dari beberapa pembahasan dalam bab waris berkaitan dengan bab al-asabat. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Faliyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam bab waris yang telah kita bahas, ashabul furud, yaitu orang-orang yang Allah tentukan di dalam kitabnya mendapatkan bagian tertentu. Telah kita bahas berapa bagian suami, berapa bagian istri, berapa bagian ayah, kemudian bagian dari ayahnya ayah, kakek, berapa bagian ibu, ibunya ibu, nenek, berapa bagian anak laki-laki, ya, berapa bagian anak perempuan, berapa bagian anak perempuan kalau tanpa ada anak laki-laki, jumlahnya satu orang berapa, kalau dua orang dia berapa, lebih berapa, saudara berapa, anak dari saudara laki-laki berapa, saudari perempuan sekandung berapa, dan seterusnya. Kemudian kita telah bahas juga bab al-hajab. Apakah semua ahli waris pasti dapat kalau semuanya hidup? Jawabannya tidak. Ada yang terhalangi, ada yang menghalangi, ada yang dihalangi untuk mendapatkan hak warisnya. Ya. Andai semuanya hidup, semua, maka yang mesti dapat suami atau istri, ayah, ibu dari yang meninggal, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Keberadaan ayah atau anak laki-laki menghalangi banyak para ahli waris. Saudara, saudari, seayah, seibu, sekandung. Kemudian keberadaan anak laki-laki, ayah juga, bila ada ayah kakek tidak dapat, anak laki-laki juga begitu, dan seterusnya. Sehingga bila masih ada sisa dari pembagian tadi, ya, masih ada sisa dari para pembagian ahli waris, umpamanya dapat setengah, kemudian 1/6, berarti ada sisanya 1/3. Ya, ini untuk siapa yang sisa ini? Ini yang pembahasan kita sekarang yang dinamakan dengan asobah. Mereka ini mengambil sisa dari pembagian tertentu tadi. Ya, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala. Babul asabat wa hum ay al-asabah wal muradu huna al-asabatu bin nafsi. Bab al-asabat, dan yang mereka atau al-asabah ini adalah yang dimaksud asabah yang mendapatkan asal atas sebab dirinya sendiri.
kullu dzakarin yudli bi nafsihi, yaitu setiap laki-laki yang berhubungan kekerabatan langsung mubasyarah atau yudli bi dzakarin akhar, atau melalui laki-laki yang lain, illa zauj, kecuali suami, fahuwa laisa minal asabat, dan suami ini tidaklah termasuk dalam bagian asabah, bal min ashabil furud, akan tetapi dia termasuk di antara ashabul furud. Kama sabaqa wa man asaba bin nafsi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian yang menjadi asabah atas sebab dirinya sendiri, wahya minal inath, yaitu yang berasal dari wanita, al-mu'tiqatu, yaitu wanita yang memerdekakan budak. Nah, wa minal asabah bin nafsi, dia termasuk asabah atas dirinya sendiri, wa asabatuha, dan para asibnya, ai asabatul mu'tiqat, wa hum minadh dhukur walakinnahum yudluna bi unsa kama sayati fi babil wala insyaallah, dan mereka adalah dari kalangan laki-laki yang berhubungan dengan unsa, para wanita, kama sayati fi babil wala, sebagaimana yang akan telah dijelaskan dalam bab wala insyaallah. Nah, Ya. Siapa asabah itu? Asabah ada beberapa jenis. Ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, ada asabah ma'al ghair. Yang dibahas di sini adalah asabah bin nafs. Bin nafs itu maksudnya adalah antara dia dengan mayit langsung tanpa ada orang lain penyebab untuk dia menjadi asabah. Kullu dzakarin yudli bi nafsihi au bi dzakarin akhar. Setiap ahli waris yang disebutkan sebelumnya, yang mereka itu laki-laki terhubung langsung dengan mayit, atau dia laki-laki antara dia dengan mayit ada penghubung lain, tapi dia masih laki-laki. Kecuali suami. Suami kan laki-laki. Ashabul furud sudah disebutkan sebelumnya. Apakah dia sebagai asabah? Jawabannya tidak. Ya. Kecuali ada asabah yang perempuan. Siapa asabah perempuan? Bila seorang wanita memerdekakan seorang budak, sehingga budak itu menjadi merdeka. Budak itu merdeka dan dia kaya raya setelah itu, dan dia wafat. Budak biasanya tidak ada keluarganya, karena ada budak didapatkan dari rampasan perang. Kaum muslimin perang umpamanya ke negara Syam, jaraknya dari kota Mekah 1000 kilo. Dapat rampasan perang, ya ikut dalam perang itu perempuan, laki-laki, yang tertawan itu rampasan perang. Dibawa mereka ke negeri kaum muslimin, ke Madinah atau ke Mekah. Status mereka apa? Sebagai budak. Tentu mereka tidak punya kerabat asabah yang ada di Mekah dan di Madinah. Lalu dia dibeli di para laki dan perempuan yang tertawan tadi, menjadi milik para mujahidin, diperjualbelikan. Ya. Lalu ada orang yang seorang wanita membeli budak itu, mungkin laki-laki, mungkin perempuan, terserah. Alhamdulillah, budak yang dibelinya ini sukses dalam usaha bisnisnya dan wafat. Ketika dia wafat, ya, anak istrinya tentu dapat, dan bila ada sisa untuk perempuan yang memerdekakannya tadi, ya, ini satu-satunya perempuan yang menjadi asabah bin nafs. Nah. Wa ahaqquhum bil mirathi aqrabuhum ila al mayyit liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-haqqu wal fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin muttafaqun alaihi. Dan yang paling berhak dalam bagian asib adalah yang paling terdekat garis hubungannya dengan mayit, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berikanlah waris kepada yang berhak, dan apa yang tersisa maka bagi laki-laki yang terdekat garis keturunannya. Muttafaqun alaih. Nah. Ya. Kalau berkumpul semua ashabah, jumlahnya banyak, siapa yang berhak? Sini muallif mengatakan yang paling dekat kepada mayit. Ini atas dasar sabda Nabi SAW. Bagaimana cara pembagian harta waris? Nabi langsung yang mengucapkan, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah harta waris itu kepada zawil furud, orang-orang yang telah Allah tentukan. Ada istrinya, ada anak, tidak ada istri dapat 1/4. Orang tua dari meninggal masih ada. Masing-masing dapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila ayah tidak ada, akan turun lagi, ada saudara-saudarinya yang seayah seibu, ada, masih hidup, masih dia akan dapat. Seperti itu. Bila orang-orang yang telah dapat pembagian-pembagiannya tadi, 1/2, 1/2, 2/3, dan seterusnya, sudah dibagiin harta waris, masih ada sisa. Kalau nggak ada sisa, nggak dapat ini asobah. Kalau ada sisa, untuk siapa? Nabi mengatakan, untuk laki-laki yang terdekat dari si mayit. Fadhal. Wa aqrabuhum al-ibn, li'anna al-ibna al-insanu juz'uhu. Wa juz'u syai' aqrabu ilaihi min aslihi. Dan yang paling terdekat dari mayit adalah anaknya. Karena anak adalah merupakan bagian daripada manusia itu sendiri. Wa juz'u syai' aqrabu ilaihi min aslihi. Dan bagian dari sesuatu adalah yang paling terdekat dari pokoknya. Nah. Ya. Bila semuanya hidup, siapa yang berhak? Anak dari yang meninggal. Apa alasannya anak itu yang paling dekat? Kan kata Nabi, li'aula rajulin dzakar. Itu yang paling berhak, yang paling dekat. Karena anak itu adalah bagian dari seseorang. Ya. Dia lebih dekat daripada asalnya. Asalnya adalah ayahnya. Maka dalam pembagian waris seperti itu, dalam kewajiban harta juga seperti itu. Bila seseorang mendapatkan hasil pekerjaan, ya, hanya cukup menafkahi 3 orang. Pertama, bagian untuk diri dia. Kedua, untuk istrinya. Ketiga, untuk anaknya. Kalau masih ada sisa, anak dia udah makan, sudah makan, anak udah makan, ada sisa, atau dari awal mungkin bisa disisakan, dan ayah ibunya pun tidak mampu mencari nafkah dan tidak punya harta, maka baru berpindah ke ayah dan ibu. Ya, itu dalam kondisi harta sempit. Kalau harta luas, walillahilham, istri berikan hak dia bulanannya, anak dipenuhi kebutuhan gizi, kebutuhan pokok, pendidikan, dan seterusnya. Masih ada sisa banyak. Berikanlah orang tua, ayah, ibu. Alhamdulillah masih ada sisa banyak. Berikanlah saudara-saudari. Ya, banyak lagi sisanya. Itu terserah Anda dah. Barulah Anda bersedekah kepada kaum muslimin, kaum muslimat, dan seterusnya. Ya. Nah. Summa ibnuhu wa in nazal li'anna al-ibn ibn. Kemudian adalah anak laki-lakinya dan terus ke bawah. Wa in nazal li'anna ibnul ibn ibnan, karena anak dari anak laki-laki sejatinya anak itu sendiri. Nah. Ya. Kemudian bila anak laki-laki hidup, berarti cucu dari laki-laki tidak dapat. Bila anak laki-laki sudah meninggal,
cucu dari laki-laki yang menjadi asabah. Lanjut. Thumma al-ab li'annahu asul mayyit wa jul asabat yadlunahu bihi. Kemudian ayahnya, karena ayah merupakan asal mayit dan seluruh asabat yang terhubung dengan mayit tersebut. Nah. Ya. Kemudian bila anak laki-laki, cucu laki-laki dan laki-laki tidak ada, berpindah asabah kepada ayah. Ayah adalah asal dari si mayit. Ya. Dan asabah setelahnya semuanya melalui perantara ayah. Kakek, saudara, saudara kandung, saudara seayah, paman, semuanya melalui jalur ayah. Lanjut. Thumma abuhu wa in ala bimahdhi dhukur ma lam yakun ikhwah wa qad sabaqa fi fasli irsil jaddi anna al-aqraba anna al-jadda yaqaddam ala jami'il ikhwah li'anna al-jadd ab. Kemudian ayahnya wa in ala dan seterusnya ke atas yang menjadi asal dari bagian laki-laki selama tidak ada ikhwah, yaitu saudara laki-laki. Dan telah berlalu penjelasan dalam bab waris bahwa kakek merupakan bagian yang terdekat dengan mayit karena dia didahulukan dari seluruh ikhwah, karena kakek tidak lain ayah itu sendiri. Nah. Ya. Bila ayah meninggal, sudah tidak ada. Nah. Ya. Anak laki-laki tidak ada, cucu dan laki-laki tidak, cucu laki-laki dan laki-laki tidak ada. Ayah sudah meninggal, siapa lagi? Kakek dari ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah. Ya. Dan terus ke atas, apa terus ke atas? Bimahdi zukur, ayahnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ayah, sampai ayahnya kayak mungkin ke-11. Kalau masih hidup. Biasanya 4 paling ya, 3 lah ya. Saya punya ayah. Ayah saya punya ayah. 1 berarti kakek. Ayahnya ayah saya punya ayah. 2 kakek kedua. Ayahnya ayah saya punya ayah. Ya, 3. Biasanya orang paling 1 kakek atau kakek kedua. Selagi semuanya ini mungkin dalam kondisi di masa dahulu orang nikah cepat, Ustaz. Anak udah balik umur 17, 15, anak laki-laki udah menikah. Sehingga kemungkinan ketika seseorang wafat, kakek dari ayah dari kakeknya mungkin masih hidup. Ya. Selagi tidak ada ikhwah. Ini pendapat yang lemah sebelumnya. Dalam pembahasan kakek dan saudara sudah dijelaskan bahwa yang dikuatkan, kata penulis Syekh bin Jibrin Syarih, bahwasanya kakek lebih dekat daripada saudara. Ya. Summa banul ab wa hum al-ikhwah al-ashiqa wal ikhwa li-ab li'annahum aqrabu ila al-mayyiti min baqiyatil hawashi haitsu yadluna ilaihi bi abihi. Kemudian banul ab, yaitu saudara sebapak. Wahum al-ikhwa al-ashiqa. Bukan banul ab, anak-anak ayah. Taib. Anak ayah berarti siapa? Saudara Anda kan? Saudara Anda. Al-ikhwa al-ashiqa. Saudara Anda, saudara yang meninggal. Nah. Kemudian anak-anak ayah. Wahum al-ikhwatu al-ashiqa wal ikhwatu li'ab, yaitu saudara seibu seayah atau saudara seayah. Li'annahum aqrabu ilal mayyit, karena mereka yang paling terdekat terhubung kepada mayit dari kerabat yang lainnya, di mana terhubung karena sebab ayahnya. Nah. Ya, lanjut. Summa banuhum wa in nazalu li'anna abna'ul ikhwa al-ashiqa wa li'ab wa banihim aqdamu jiha min al-a'mam. Kemudian anak-anak laki mereka walaupun terus ke bawah karena anak-anak dari saudara kandung atau saudara seayah, dan anak-anak mereka lebih didahulukan dari sisi keterhubungan dibandingkan paman. Ya. Ada jihah, ada darajah. Jihah, ini jihahnya ukhuwah.
dia lebih didahulukan ya anak dari saudara, anak laki-laki dari saudara laki-laki, itu asabah. Terus ke bawah begitu. Hanya anak laki-laki, anak perempuan tidak termasuk. Anak perempuan dari saudara laki-laki tidak termasuk. Dia hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ini dia lebih dekat daripada paman. Karena paman anak kakek. Lebih jauh. Ini kan kalau saudara anak ayah. Lanjut. Summa banu jad. Kemudian anak-anak laki dari kakek. Wahum al-a'mam. Itu mereka adalah paman. Lianahum yaluna al-ikhwah wa banihim fil qarbi minal mayit. Haithu yaluna ilal mayit bijaddihil adana. Karena keterhubungan mereka dengan ikhwah dan saudara-saudara mereka yang terdekat dengan mayit, di mana terhubung dengan mayit dari sisi ayah, ya, kakek yang paling terdekat. Nah, ya. Kemudian anak laki-laki kakek. Kalau tadi anak laki-laki ayah, saudara dari yang mayit. Sekarang anak laki-laki kakek, saudara ayah dari mayit, paman. Seseorang wafat, ayahnya meninggal, ayahnya ini punya saudara laki-laki, berarti anak kakek namanya kan. Nah, istilahnya mu'allif ini anak kakek. Maka mereka dapat melalui jalur itu. Mereka dapat setelah para saudara-saudara yang anak ayah. Karena anak ayah lebih dekat daripada anak kakek kepada hubungannya kepada mayit. Lanjut. summa banuhum li'annahum aqrabu ilal mayit min abna'il jadil a'la haitsu yadluna ilaihi bijadihil adana. Kemudian anak laki-laki mereka, karena mereka adalah yang lebih terdekat dengan mayit dari anak-anak kakek yang terjauh, di mana terhubung dengan mayit dari arah kakek yang terdekat. Nah, ya. Kemudian anak kakek dan anak dari anak kakek, berarti anak paman. Ya. Anak paman Anda laki-laki, dia menjadi asobah. Ya. Ini asobah semuanya. Lanjut. wa ala hadha la yarisbanu ab a'la ma'a bani ab adana minhu wa in nazalu li'annahum aqrabu minhum ilal mayyit haitsu yaduna ilahi bil abil aqrabu ilaihi. Atas sebab itu, la yaris, maka tidak mewariskan anak-anak laki-laki dari ayah yang terjauh bersama dengan ayah yang terdekat dari mayit. Wa in nazlu, dan terus ke bawah. Kenapa? Karena mereka lebih terdekat minhum ilal mayit, dibandingkan yang terjauh daripada mayit. Haitsu yadluna ilaihi bil ab al-aqrab ilaihi, di mana keterhubungannya dengan mayit adalah karena ayah yang terdekat dengan mayit. Nah, Ya, lanjut. wa aula kulli bani ab wa aqrabuhum ilaihi fal auladul ab wa hum ikhwa al ashika wa li ab yarithuna duna abnaihim li'annahum aqrabu darajati ila al mayyit wa kadzalika al auladul jad wa hum al a'mam al ashiqa wa li ab yarithuna duna abnaihim li'annahum aqrabu darajati ila al mayyit. Dan yang paling berhak dari anak-anak ayah yang terdekat dengan mereka yaitu fa'auladul ab, yaitu anak-anak laki-laki seayah, wahum al-ikhwah al-asyiqa, yaitu saudara-saudara sekandung seibu saya dan saudara-saudara saya, yarithuna duna abnaihim, mereka mendapatkan hak waris dan tidak anak-anak mereka karena posisi mereka lebih dekat derajatnya dari mayit. Demikian juga anak-anak laki-laki, anak-anak dari kakek, wahum al-a'mam al-asyiqa wa li'ab, yaitu para paman sekandung atau seayah. Mereka mewariskan tidak anak-anak mereka karena derajat mereka lebih dekat dengan mayit. Nah, Lanjut, Ustaz. fa in istawat darajatuhum, maka apabila sama dalam posisi derajat mereka, kan yakunu kulluhum ikhwah atau kulluhum a'maman
أو كلهم أبناء إخوة ونحو ذلك فأولاهم من كان لأبوين. Dan apabila derajat atau posisi mereka sama, seperti bahwa mereka semua adalah ikhwah atau mereka semua adalah paman, au kulluhum abna ikhwah, atau seluruh mereka anak laki-laki dari saudara laki-laki, maka atau yang semisalnya, maka yang lebih berhak di antara mereka adalah yang sekandung, seibu dan seayah. Li'annahu aqwa qurabah minal akh awil am li'ab awil ibn al-am li'ab wa nahwi dzalika. Karena mereka lebih kuat hubungan kekerabatannya dengan mayit dibandingkan dengan saudara seayah atau atau am li'ab atau paman seayah atau anak dari paman seayah dan semisalnya. Wa hadhil masail kulluhum mujman alaihi walillahil hamd. Dan semua permasalahan ini disepakati oleh para ulama, walhamdulillah. Sedikit satu paragraf lagi. Wa ala wajhil umum fa innal asaba yuqaddamu minhumul aqdamu jihah. Dan secara umum bahwa asabah didahulukan di antara mereka yang lebih terdekat jihahnya. Fa in tasawu fil jihati qaddama al aqrabu darajat. Maka apabila mereka memiliki kesamaan dari sisi jihah selevel, maka didahulukan yang terdekat derajatnya. Fa in tasawu fid darajati qaddama al aqwa qurabah kama qala Ja'bari fa bil jihah taqdimu summa bi qurbih wa ba'dahuma taqdimu bil quwwati ja'ala. Dan apabila mereka seluruh sama yang dari sisi derajat, maka yang paling terkuat dari kekerabatan dikedepankan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ja'bari, fabil jihad takdim, maka dengan jihad didahulukan, kemudian dengan kekerabatan, dan setelah keduanya takdimu bil quwwah, didahulukan yang memiliki kekuatan dengan kekerabatan, ija'ala, jadikanlah itu yang menjadi bagiannya. Jihad tadi ada yang paling dekat bunuah, anak. Bunuah, di bawah bunuah, bunu ibn dan ibnul ibn. Itu jihad. Bila ada ibn, ada ibn, ada anak, ada cucu dan laki-laki, yang didahulukan anak laki-laki. Kemudian jihadul ubuwah, itu ayahnya ayah atau kakek. Ya, bila ayah lebih dahulukan daripada kakek. Kemudian jihadu al-ukhuwah, jihad saudara, saudara dari mayit, saudara dari ayah, saudara dari kakek. Bila dalam jihad sama, ya, saudara, ada saudara yang sekandung, seayah seibu dengan mayit hubungannya. Ada saudara seayah saja. Nah. Begitu juga paman. Paman ada yang sekandung dengan ayah Anda, dengan ayah si mayit. Ya, ayah kakek neneknya sama. Maka itu lebih didahulukan. Ya. Ini darajah, dinamakan yang sekandung, darajahnya lebih kuat. Jihadnya walaupun sama-sama ukhuwah, tapi darajahnya lebih kuat, dia lebih didahulukan daripada saudara seayah. Paman yang dengan ayah Anda satu bapaknya, ya. Dan ada yang sebapaknya dan ibunya sama, kakek nenek Anda sama, melahirkan paman ini dan ayah Anda. Maka ini lebih dekat daripada paman yang dengan ayah Anda seayah saja, berbeda ibu. Ya. Ya. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Ikhwah dan akhwat fillah, azakumullah pemirsa dan pendengar Radio Roja. Demikian beberapa penjelasan berkaitan dengan permasalahan asabah atau sisa dari bagian waris, dan kepada siapa sisa atau dari harta waris tersebut diberikan secara keberhakan. Kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 021 823 6543, dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan pertanyaan untuk waris mohon dijelaskan secara terperinci dengan nama,
demikian juga waktu atau tahun wafat dari mayit. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silahkan di 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Yani di Depok. Ibu Yani di Depok. Silahkan pertanyaannya. Saya itu mengontrak rumah. Nah, Dalam 1 tahun mintanya sekian 20 juta. Tapi karena saya cuma ngontrak 6 bulan, jadi kan saya bayarnya 10 juta. Setelah itu saya menambah 3 bulan. Tapi pembayarannya per bulan 2 juta. Apakah itu termasuk riba? Kah itu penambahan kalau per bulan jadi 2 juta. 2 juta itu kan kalau dihitung 3 bulan itu berarti kan 12 juta. 2 jutanya itu apa termasuk riba? Tidak, Ibu. Oh tidak. Tidak, karena itu akad baru. Oh gitu ya. Yang riba itu kalau sudah berakad kemudian dia minta tambah lagi ya atas dasar keterlambatan Gitu. pembayaran. Ya, berarti. Jadi saya clear ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ustaz, ya. Oke. Terus jazakallahu khairan Ustaz. wa jazakillah khair Ibu Yani di Depok. Alhamdulillah telah terjawab. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silahkan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silahkan akhi, sudah masuk. Silahkan. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Dita di Bandung. Baik, Umu Dita, silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gini Ustaz, kami itu punya istilahnya harta waris dari ayah ya, dari bapak saya Ustaz. Itu sebidang tanah. Mungkin luasnya, kalau dinominalkan mungkin sekitar 400 juta lah Ustaz ya. Nah, saya ini berdua bersaudara. Kakak saya laki-laki dan masih ada ibu. Nah, qadarullah kakak saya itu punya hutang Ustaz sama saya. Waktu itu pernah meminjam untuk modal usaha di sekitar 200 juta Ustaz. Nah, karena beliau ini kan kesulitan untuk membayar gitu ya Ustaz ya. Kami maksudnya sudah kesulitan membayar lah. Nah, dari saya secara pribadi ada keinginan untuk istilahnya membeli tanah yang menjadi hak waris kami itu bertiga yang tadi senilai 400 juta itu Ustaz. Dengan pembagian secara proporsional dan syar'i ya Ustaz, artinya ada bagian kakak saya 2 bagian, saya 1 bagian dan ibu saya gitu. Nah, pertanyaannya apakah boleh Ustaz kalau misalnya bagian kakak saya itu saya ambil tanpa memberikan uang tetapi menghapuskan hutangnya gitu Ustaz. Jadi misalnya kalau misalnya ada kelebihan bagian saya akan bayar sisanya, tapi kalau ada kekurangan beliau berkurang hutangnya. Itu akadnya itu apakah harus bisa langsung gitu Ustaz begitu bagi waris ataukah statusnya harus jadi seperti jual beli gitu Ustaz? Jual beli, Ibu. Dia harus ridho. Oh, jadi Ibu dibagi dulu katakan, gitu, Ustaz? Ibu wajib katakan kepada dia, itu hutang kamu ke saya berapa tadi 300 juta. Ya, hak kamu di tanah warisan itu 2, kita coba hitung dulu. Seorang wafat meninggalkan, nggak bisa ditulis, istri, udah istri, kemudian 2 anak laki-laki apa 1? 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan Ustaz. Anak laki, 1 anak perempuan. Ya, dibagi. Istri dapat 1/8. Anak ambil sisa. Ternyata dibagi 8, 1, 7. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 berarti 3. 7 dibagi 3 ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, 3 dikali 8
sama dengan 24. Untuk istri 3/24. Untuk anak laki-laki kena 2 bagian milik dia, 7 kali 2 14. Perempuan 1/7. Ya. Harta semuanya perkiraan dengan harga sekarang berapa? 400 Ustaz. 800 juta. Iya betul. Juta dibagi 24 berapa Saisan? Berapa Ustaz? 800 juta dibagi 24 sama dengan Ya, berapa Ustaz? 800 juta dibagi 24. 400 Ustaz. Hah? 400. 40. 800, iya 40 juta, sahih. 40. 40 baru 24 Ustaz. Ya, dibagi 24. 24 33 Ustaz. 33 juta. Sahih. Ya, kali ibu 30 juta, 33 kali 3 juta. Berapa? 99. 99 juta. 33 kali 14. 39 kali 14. 33 kali maaf. 14. Kali 14. 4752 ribu. 47 52 juta. 475 2 juta. Afan, 33 juta dikali 44 saja. 14. Afan Ustaz. 462. 462. Nah. 33 juta dikali 14, 462 juta. Ibu kelihatan hutang dia 300. Iya. Hak ibu pada harta dia 300. Kalau dia setuju, ibu tawarkan hak kamu yang di di tanah, di harta warisan ayah 460 juta. Bagaimana kalau saya tambah 162 juta lagi dan kamu tidak punya hak waris di situ, hak waris pindah ke saya, kita notarilkan. Jelas? Ya Ustadz, berarti kan langsung aja gitu ya Ustadz, begitu pas hak bagi waris itu misalnya kakak anak setuju, langsung aja ya Ustadz, jadi akadnya itu memang langsung bagi dan jual beli gitu Ustadz. Iya, antara Anda dengan kakak jual beli secara lisan cukup. Oh ya. Tapi kalau Anda tidak ada kemampuan menambah 162 atau kakak tidak menjual, persentasenya tinggal diperbaiki. Anda tadi 7/14, sekarang mungkin naik beda. Ya, mungkin menjadi Andanya menjadi 7/14, 21, mungkin Anda menjadi 17, dia tinggal 4/21 dari sisa. Wallahu a'lam. Jadi istilahnya hutang beliau itu dialokasikan ke bagi waris anak gitu ya Ustadz ya? Ya, bagi waris Anda naik, bagi waris dia berkurang. Ya, syukuran Ustadz saja. Dan itu efeknya terus. Kalau belum ada transaksi jual beli, nanti naik harga rumah, uang Anda berkurang, sehingga hak Anda berkurang. Paham maksudnya Ibu? Maksudnya gimana Ustadz? Kalau harganya naik? Sekarang kan harganya 800 juta. Ya. Harga tanah. Hak saudara Anda 14/24. Ya. Jelas? Iya. Itu kan harga 800 juta, uang rupiahnya 462. Kalau Anda akadkan sekarang 300 juta tadi, Anda tambahkan 162, selesai. Kakak Anda tidak dapat apa-apa lagi di waris. Ya. Kalau Anda akadkan adalah si kakak Anda masih kata dia, insya Allah saya mampu bayar, jangan dari itu, kasihan kamu hanya nggak dapat uang, kata dia. Insya Allah saya bayar tahun depan. Tahun depan juga belum. Ternyata harga tanah bangunan di tempat itu melonjak. Jelas?
maka hutang 300 Anda tadi mungkin bagian kakak naik menjadi, harga rumah naik menjadi umpamanya 1,3 miliar. Haknya kakak mungkin naik menjadi 800 juta, sedangkan uang Anda tetap 300 juta. Ya. Maka kalau mau diakadkan, sebaiknya secepatnya. Iya. Baik. Cukup jelas ya, Umi ya? Iya. Alhamdulillah. Jelas. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair, Umu. Nanti bisa disimak kembali rekamannya dan semoga Allah mudahkan. Nah, alhamdulillah Ibu Umu Dita di Bandung. Kita berikan kesempatan yang lain. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Anak Abu Akil di Cikarang. Baik, Abu Akil, silakan pertanyaannya, akhi. Saat anak karyawan swasta, setiap tahun itu menerima bonus. Itu dan juga ada gaji. Itu untuk perhitungan zakatnya gimana ya, Ustaz? Bonus plus gaji plus saldo tabungan plus emas LM milik Anda sampai semuanya 240 juta. Gimana, Ustaz? Agak kurang jelas. Apaan? Digabungkan bonus plus gaji yang diterima plus saldo rekening yang ada Ya. plus kalau ada emas LM, digabung semuanya sampai 240 juta. Kalau ini Ustaz, kalau digabung, kalau tabungan sih nggak ada ya gitu ya, tapi karena di akhir tahun ada bonus itu bisa jadi dia menjadi belum, maksud anak belum haulnya Ustaz, begitu. Ya, perkiraan sampai nggak nisab 240 juta? Kalau nisab sampai Ustaz di akhir tahun. Kalau sampai nisab baru di akhir tahun, sekarang belum, berarti itu haul, menghitung haul. Kapan wajib zakatnya? Tunggu haulnya depan 1 tahun lagi. Oh, berarti tahun depan ya Ustaz ya? Ustaz, tahun ini 354 hari lagi. Bila masih di atas nisab, kalau emas nggak naik-naik lagi ya, tapi perkiraan emas naik terus. Ya, kalau emas naik lagi, tentu nisab, mencari nisabnya nambah lagi. Oh, gitu ya Ustaz ya. Kalau misalnya di pertengahan tahun kepake lagi, misalnya Ustaz, Kurang nisab. Nominalnya berkurang jauh misalnya. Ya, kalau berkurang jauh, bukan di Desember tahun depan. Bukan di 2026 Desember Anda berzakat. Kapan naik lagi 1 nisab? Oh, gitu. Kalau nggak pernah sampai nisab-nisab, alhamdulillah tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau mau bersedekah, silahkan. Oh, kalau sedekah boleh ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Zakat tidak, kalau sedekah nggak ada nisabnya, akhi. Nah, Ustaz, sedikit lagi Ustaz, kalau misalnya anak tiap bulan itu misalnya bersedekah atau infak itu nilainya sama dengan zakat 1 tahun, apakah itu masih diwajibkan zakat, Ustaz? Ketika Anda sedekah infak, Anda niatkan zakat atau bukan? Bukan, Ustaz. Nah, kalau bukan dan tidak sampai nisab juga, tidak ada kewajiban tidak memotong zakat dia. Anda dari syuruk, dari jam 7, Anda sholat sunnah sampai mau zuhur. Mungkin banyak rakaat. Tapi ketika masuk sholat zuhur, wajib zuhur. Anda zuhur wajib, sholat sunnah. Yang wajib itu bisa digantikan dengan yang sunnah. Ya, Ustaz, ya. Membedakannya apa? Niat diantaranya. Tapi walaupun anak belum sampai haulnya gitu, boleh diniatkan zakat nggak, Ustaz? Kalau sudah nisab, paham? Oh, kalau udah nisab. Kalau sekarang kan belum. Kan akhir tahun nanti. Kira-kira bonus tanggal berapa dan gaji akhir tanggal berapa diterima? Tanggal
sekitar tanggal 28 Ah, Desember. di tanggal 29 Anda bersedekah, Anda niatkan zakat, sudah boleh. Oh, nah, Ustaz. Nanti diakumulasikan, digabung. Pada saat jatuh tempo zakat, Anda hitung sudah Anda keluarkan zakat sekian. Dikurangi. Umpamanya tanggal 28, Alhamdulillah, uang Anda semua 300 juta. Besok, tapi belum haul. Di awal Februari masuk, kemudian Ramadan, dan kondisi kaum muslimin, tetangga, kerabat Anda banyak yang berkekurangan. Anda zakatnya kan masih 11 bulan lagi. Ya, kalau mau sedekah, kayak biasanya orang nggak berani banyak. Kalau zakat, Alhamdulillah, Anda berikan 1 juta ke keluarga ini, 2 juta ke keluarga X, dan seterusnya. Ya, nanti di akhir tahun, ketika 28 Desember tahun 2026 kurang 11 hari, berarti tanggal 17 Desember 2026. Alhamdulillah uang Anda sudah 500 juta. Naik terus. 500 juta kali zakat 2,5%. Berarti 12.500.000. Ya sudah diberikan di Ramadan Februari tadi sebanyak umpamanya 5 juta. Sisa 7.500.000 rupiah yang zakat Anda keluarkan lagi. Iya. Paham? Nah, Ustaz. Kemudian terkait zakatnya, Ustaz, Ana udah niat sama kerabat mau zakat. Tapi dari kerabat bilang begini, uangnya dipegang dulu, takutnya habis, ntar 3 bulan lagi kasih gitu. Itu gimana, Ustaz? Belum berzakat Anda namanya. Anda si kerabat ini nggak mau dia terima zakat, soalnya butuhnya nanti katanya. Butuhnya nanti untuk apa? Kebetulan buat kerabat itu untuk kebutuhan umroh, Ustaz, buat nambah gitu biaya. Jadi kalau sekarang dikasih takutnya kepake, dia bilang gitu. Ntar aja dikasih 3 bulan lagi gitu. Itu gimana, Ustaz? Berarti Anda belum berzakat. Tapi kalau Anda kan mendahulukan, sekarang nggak ada masalah. Anda tak terlambat, nggak ada masalah sekarang. Oh gitu ya? Iya. Sekarang Anda kan kalau sudah nisab tadi, 2028, kewajiban zakat Anda kan nanti di 28 Desember 2026, setahun lagi, 17 Desember. Kalau Anda bayarkan sekarang nggak terlambat, nggak apa-apa. Ya udah 3 bulan lagi gitu. Nah, tapi kalau udah sampai haul dan nisabnya nggak boleh ditunda ya, Ustaz ya? Kalau sudah di 17 Desember 2026, dia bilang 3 bulan lagi, nggak bisa. Kamu suruhlah saudaramu yang megang atau apa, dari saya harus keluarkan. Atau Anda keluarkan ke lembaga amil zakat juga bisa. Nanti Anda katakan, saya punya target kebutuhannya 3 bulan lagi, tolong serahkan kepada dia. Cukup jelas ya, Pak? Ya, 6 Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum jazakallahu khairan Abu Akila. Ya, Akil di Barakallahu Fik. Demikian, dan semoga menjadi pencerahan Bapak di Cikarang. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Silakan, Akhi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Umu di mana? Dengan Ummu Salim di Bandung. Baik, silakan pertanyaannya. Bismillah, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Pertanyaan saya, jika ada harta waris yang belum dibagikan 10 tahun yang lalu senilai 5 juta, kemudian sekarang baru bisa dibagikan, apakah sekarang tetap dibagikan 5 juta sama gitu, Ustaz? Uangnya dalam bentuk barang atau bentuk rupiah? Bentuk rupiah. Kalau rupiah dulu 5 juta, sekarang emang naik, enggak kan ya, 5 juta juga ya? Sama saja. Jadi
tetap dibagikan aja sesuai dengan uang yang ada aja gitu Ustaz ya. Atau harusnya uang atau benda atau emas atau rumah atau apa? Uang Ustaz, karena Uang ya udah uang diberikan. Berikan ke uang. sama ini Ustaz, kemudian jika salah satu ahli waris ini sebut saja si A memegang uang warisnya. Nah setelah dihitung porsi masing-masing waris, si A ini memotong warisnya si B, kemudian sebelum diberikan kepada si B, karena si B ini punya hutang kepada si A sudah lama tidak dibayarkan dan sulit ditagih karena kebiasaan si B ini suka mudah-mudah berhutang dan jarang sekali bayar, apalagi ke keluarganya. Apakah diperbolehkan si A ini memotong dulu uang waris si B sejumlah hutang si B, baru diserahkan sisanya kepada si B? Boleh. Boleh. Jadi langsung dipotong aja, kemudian baru diberikan sisanya, begitu ya Ustaz ya? Ya. Nah, cukup jelas Ummu Salim? Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah terjawab dan semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan kembali bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris, bab asobat, pembahasan pagi ini. Baik, kita berikan kesempatan via telepon. Yang ingin bertanya silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya dengan Freddy, Ustaz. Agak keras Bapak suaranya. Saya dengan Freddy, Ustaz, di Cibubur. Baik, Pak Freddy silakan pertanyaannya, Pak. Baik, Ustaz. Ini kaitannya dengan hibah, Ustaz. Afwan. Jadi pada saat orang tua saya masih hidup, Ustaz, jadi kami kami bertiga dan kami diberikan hibah tanah oleh orang tua dan itu sudah dibagikan secara adil, Ustaz. Namun pada beberapa waktu setelah dibagikan tersebut, orang tua kami meminta untuk menukar hibah untuk saya dengan tanah yang dimiliki oleh kakak saya, Ustadz, yang ada di beberapa blok di sebelah tanah hibah saya tersebut. Singkat cerita, pada saat memberikan hibah tersebut itu memang belum ada serah terima atau perubahan nama di SHM, masih atas nama orang tua saya almarhum. Dan saat ini yang saya ingin tanyakan, Ustadz, apakah saya boleh untuk meminta kembali hak yang sudah ditukar tersebut, dikarenakan yang ditukar itu bukan tanah ayah almarhum saya, tetapi itu adalah kepemilikan kakak saya, Ustadz. Itu yang pertama, Ustadz. Ayah Anda hibah untuk 3 anak. Betul, Ustaz. Lalu yang belum dibalik namakan, belum diserah terimakan. Belum, tapi hanya by verbal aja. Sebentar. Lalu yang punya Anda ditukar ayah dengan punya kakak. Dengan kakak, betul. Berarti Anda dapat punya kakak. Kakak dapat punya Anda. Betul, Ustaz. Yang Anda tanyakan apa? Nah, ya karena kan yang punya kakak ini sebenarnya, Ustaz, itu lokasinya kan agak ke dalam, Ustaz, dengan luasan yang lebih kecil dibandingkan yang punya saya. Sebenarnya. Anda kurang setuju? Sebenarnya mengarahnya ke sana, Ustaz. Nah, terus? Tapi kan ini kondisinya ayah saya sudah meninggal, Ustaz, qadarullah. Nah, dan belum serah terima sampai sekarang semuanya? Kalau sampai dengan saat ini belum, Ustaz. Tidak ada namanya hibah kalau sudah meninggal. Yang ada dibagi waris. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau pembagi bukan per bidang, per nilai. Yang bidangnya kecil tapi nilai jualnya tinggi, itu mungkin bisa 2 bagian daripada yang lebih besar, namun nilai jualnya rendah. Paham? Baik. Jadi dihukumi waris, Ustaz, ya? Iya. Baik. Tidak ada hibah. Oh, Bapak. Cukup jelas ya? Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair.
Baik, alhamdulillah telah terjawab dari Bapak Freddy di Cibubur. Semoga menjadi pencerahan dan bisa disampaikan kepada keluarga. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dan bagian tim yang baru bergabung dalam bab waris di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Edi Cikarang. Pak Edi di Cikarang. Silakan Pak pertanyaannya. Halo, Silakan Pak pertanyaannya langsung. Assalamualaikum. Silakan. Dengan Edi Cikarang. Silakan Pak pertanyaannya. Monitor via telepon saja. Iya. Baik. Ya, ini mau nanya, bukan waris tapi mengenai riba nih Pak. Silakan Pak. Ya, saya itu, halo, Silakan Bapak via telepon saja. Monitor televisi atau radionya dimatikan dulu. oke udah. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak pertanyaannya. Saya jual kredit di kampung, alat-alat rumah tangga sama elektronik. Dengan tempo sesuai kemampuan yang mau beli. Kalau semakin tinggi semakin lama. Dan tidak ada denda. Kalau terjadi kemunduran juga tetap saya tunggu. Tapi harga udah saya naikin antara 70 sampai 80% dengan persetujuan seperti. Iya. Jangka waktu kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun pun tidak lunas, tetap saya tunggu dan tidak ada denda dan tidak ada pengambilan barang. Itu termasuk riba nggak, Pak? Tidak. Tidak Pak. Oh, alhamdulillah. Cukup jelas Pak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Bapak Edi. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. 6. Ya, sudah masuk kembali, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ivana di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Bismillah. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukum untuk berinvestasi di pasar modal gitu, misalnya untuk berinvestasi melalui sukuk syariah, kemudian reksadana atau saham syariah, itu hukumnya seperti apa ya Ustadz? Apakah halal dan diperbolehkan? Kemudian juga diperbolehkan untuk perhitungan zakatnya Ustadz, itu bagaimana? Apakah seperti zakat harta cash gitu atau bagaimana? Terima kasih, itu saja. Kalau pertama saham boleh Anda beli bila perusahaannya kegiatannya yang halal. Kemudian pinjamannya ke bank riba 0. Kemudian tidak menempatkan dananya dia di bank riba. Itu boleh Anda beli sahamnya. Nah, begitu juga sukuk. Sukuk bila kegiatannya halal. Ya, bukan ada kegiatan yang haram. Boleh Anda beli. Mengenai zakatnya, tergantung Anda beli saham itu ingin dividen atau trading. Kalau trading, yang dinilai zakatnya adalah harga pasar saham, bukan harga buku, bukan nilai buku. Ya, nilai pasar. Nilai buku itu nilai real. Nilai real saham yang Anda beli sekarang umpamanya adalah per lembar 1 juta. Ya. Sedangkan itu nilai realnya ya, harga nilai bukunya. Harga jualnya di pasaran ada yang jual 1,9. Kalau Anda beli saham tujuannya dividen, zakatnya adalah 1 juta dikali berapa lembar. Dan dikalikan, diambilkan dari 1 juta tadi yang harta yang terkena zakat di perusahaan tadi.
kan perusahaan tadi walaupun di bidang trading, tapi ada beberapa asetnya yang tidak terkena zakat seperti mesin, alat kerja, kemudian apa lagi namanya, barang-barang inventaris. Ya, Anda perkirakan berapa persen? Anda umpamanya 30%, 70% adalah bahan baku, uang, piutang. Itu dikalikan berapa lembar saham Anda, ya, itu yang dizakatkan setelah dipotong hutang perusahaan yang itu tempo. Jelas, kalau itu tujuannya dividen. Kalau tujuannya trading, gampang. Ya, Berarti dalam hari ini jatuh tempo zakat, kalikan nilai pasarnya. Nilai pasarnya tadi 1,9. Padahal nilai bukunya 1 juta per lembar. Kali Anda punya berapa lembar, kali plus uang Anda di rekening, plus emas LM, dikali semuanya, bila sampai nisab, kali 2,5%, itu yang dizakatkan. Tapi Ustaz, berarti ini dalam hal ini trading itu diperbolehkan Ustaz? Boleh, asal bukan yang ada riba dan ada gharornya. Kalau tradingnya dengan cara option, dengan cara short sell, dengan cara forward, future, itu hukumnya haram. Oh ya, baik Ustaz. Cukup jelas, Ya cukup. Baik, alhamdulillah. Khair. Nah, wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah demikian, semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan bagi yang mungkin punya permasalahan yang sama berkaitan dengan zakat ya, saham, trading, sukuk, dan semoga menjadi penjelas. Kami akan selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika seseorang sudah terlanjur mengambil akad KPR, dia belum mengetahui dosa riba, dan kemudian dia mendapatkan hidayah, berupaya untuk bebas riba dan berhenti. Akan tetapi dengan konsekuensi ketika dia berhenti akan hilang hartanya atau mempercepat dapat penalti dan denda dari bank. Apakah ada solusinya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Demikian, Ustaz. Hilang hartanya kenapa? Ini yang percepat. Ada penalti yang tidak dia mampu, Ustaz. Tidak mampu bayar penalti. Nah, Kalau tidak mampu bayar penalti, ya biarkan saja. Semoga Allah maafkan. Karena darurat, tidak mampu membayar. adapun cicilan tetap dibayar atau bagaimana, Ustaz? Tetap bayarlah. Tetap bayar, saya. Pokoknya. Tayyib. Kalau pokoknya sudah lunas, jangan bayar. Tayyib. Berarti riba yang Anda bayar. Tayyib. Bayar pokoknya ya. Nah, jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah zakat yang kita salurkan kepada pembangunan masjid secara langsung dengan dimasukkan ke dalam rekening pembangunan masjid itu tetap dikatakan zakat? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Zakat untuk Pembangunan masjid yang disalurkan langsung ke rekening pembangunan masjid. wallahu a'lam. Tidak ada Allah menyebutkan di dalam Al-Quran mustahik zakat masjid. Ya, Anda fakir miskin. Ya, masjid bisa menerima zakat dalam konteks yang sangat sempit. Bila di kampung itu tidak ada sama sekali masjid karena ketidakmampuan kaum muslimin di sana, sehingga mereka sholat Jumat berjalan kaki jauh. Di masa Rasulullah SAW, ya, masjid dan Jumatan hanya Masjid Nabawi saja, jauh mereka jalan kaki terkadang. Nah, Ya, tidak masalah. Tapi ini satu kampung luas, penduduknya sudah wajib Jumat dan tidak ada masjid, dan mereka mustahik zakat umumnya, maka bisa uang zakat untuk membangun masjid fisabilillah
atau diberikan zakat kepada para fakir miskin tadi, minta para fakir miskin tadi memberikan sebagian zakatnya, mungkin 5%, digabung semuanya, dari hasil itu bikin masjid. Itu yang memungkinkan. Adapun dari awal untuk masjid, ini tidak ada para ulama yang membolehkannya zakat untuk masjid. Dan lihat prioritas dalam Islam, ya, bukan mahligai bangunan, ya, akan tetapi prioritasnya pada manusia. Sehingga bisa kita lihat Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Anda lihat di YouTube, seperti Masjid Nabi itu hanya tonggaknya tiang pohon kurma, kemudian tidak beratap, atapnya hanya daun kurma secukupnya. Kalau hujan basah, lantai tidak ada, pasir. Dinding hanya supaya hewan tidak masuk. Itu Masjid Nabi SAW. Tapi yang keluar dari Masjid Nabi SAW, para sahabat Nabi yang menyampaikan Islam sampai ke negara kita, ribuan kilo. Ya. Masya Allah. Tapi lihat masjid-masjid kaum muslimin per hari ini, harganya mahal, tapi sholat 5 waktu hampir tidak ada orang yang sholat. Maka apa penyebabnya? Mereka sibuk mencari kebutuhan hidupnya dan berkekurangan mereka. Kalau difokuskan kepada manusia, ketika subhanallah, ketika Umar bin Abdul Aziz diminta oleh Sadanatul Ka'bah, yaitu penanggung jawab Ka'bah, DKM Ka'bah, Ustaz, untuk biaya penggantian kiswah, itu biayanya mahal, karena benang kuning-kuning itu memang benang emas. Sampai sekarang pun kiswah itu miliaran harganya, pembuatannya. Dimintakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, saya tidak akan berikan Ka'bah kiswah atau baju sebelum perut umat Muhammad dan badan umat Muhammad pakai baju. Ini skala prioritas dalam membangun umat yang jitu dan tepat sasaran. Dalam Islam yang ditujukan bukan rumah, bukan tempat, tapi orang yang akan memakmurkannya. Kembali dalam zakat tadi, kalau zakat tadi diberikan kepada fakir miskin di seputaran masjid tadi, di seputaran tempat ibadah tadi. Tidak ada pun tempat ibadah, iman mereka kuat, mereka bisa sholat berjamaah, mungkin di satu rumahnya agak besar, di salah satu tempatnya agak kosong, bisa. Tapi Anda berikan ke masjid, dan itu sebuah kesalahan dalam berzakat, itu tidak dianggap Anda berzakat, tidak sah. Dan orang-orang di sekitarnya kemiskinan, bagaimana mereka akan beribadah dengan khusyuk? Perut mereka sedang lapar. Allah berkata. Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian ikhwah yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Bapak Adi di Condet, almarhum ayah ketika hidup menghibahkan tanahnya kepada kami anak-anaknya, Ustaz. Apakah pembagiannya itu harus sama rata? Dan ada kakak ya saya mengambil bagiannya lebih besar dari yang lainnya, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Mengambil atau mendapat? Mengambil bagiannya lebih besar. Tidak boleh dia mengambil. Kok hibah mengambil? Nah, ya. Hibah kalau ayah itu masih hidup wajib adil. Adilnya itu rata, semuanya boleh, atau boleh juga yang laki-laki 2 bagian, yang anak perempuan 1 bagian. nah. Ya.
tapi diserahkan pada saat dia masih hidup. Bila ada yang mendapatkan lebih, ingatkan si ayah, karena ayah berlaku zalim. Nabi mengatakan, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Dan di antara bentuk perlakuan adil adalah menyamakan mereka dalam pemberian hibah. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas nasihat yang disampaikan. Demikian pembahasan atau pertanyaan berkaitan dengan hibah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan waris Bapak Heri di Tangerang, peninggalan rumah nenek seharga 200 juta. Dan anak yang masih hidup, anak dari nenek ini 3 orang, yaitu 1 perempuan dan 2 laki-laki, Ustaz. Bagaimanakah cara pembagiannya? Karena selama ini rumah peninggalan nenek dirawat oleh anak yang perempuan. Demikian, Ustaz. 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, saya. Dibagi 5. Nah, laki-laki 2/5, 2/5, anak perempuan 1/5. 200 juta dibagi 5 berarti 40 juta. Nah. Laki-laki 80, anak perempuan 40. Dan walaupun anak perempuan yang merawat tetap sesuai dengan waris ya, San, ya? Nilai. Kecuali anak perempuannya ketika merawat dia mengatakan ke saudara-saudaranya, Nah. saya ngerawat nggak gratisan ya. Baik. Ya. Ada biaya perawatan. Nah itu iya, dipotong dulu biaya perawatan. Insya Allah. Baik. Demikian yang bertanya bisa ditabayunkan langsung ya kepada yang merawat dari anak perempuannya. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan warisan yang tertahan dan tidak diberikan atau tidak dibagikan yang terjadi dalam kasus suami. Saat ini suami sudah wafat dan warisan dari ayahnya belum sempat dibagikan pada saat beliau hidup karena berpandangan masih ada ibu. Pertanyaannya, Ustadz, ketika suami sudah wafat, apakah hak waris yang dari harta ayahnya dapat berhak turun ke anak-anaknya? Mohon nasihatnya. Ya, turun ke ahli warisnya. Ibunya dapat 1/6, istrinya 1/8. Sisanya itu anak-anaknya kalau ada laki-laki. Nah, Ustaz, Masya Allah. Cukup jelas, jazakallah khair. Demikian akhi atau ibu yang bertanya, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hamba Allah di Citayam, 3,5 tahun yang lalu ibu wafat dan bapak sudah lebih dahulu wafat. Jadi ada rumah dan kebun di Jawa. Nah, kami 7 bersaudara, Ustaz, 3 laki-laki dan 4 perempuan, di mana kakak sulung laki-laki sudah meninggal juga. Dan almarhumah ibu mewasiatkan untuk warisan dibagi sama rata. Tapi saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan saya baru mengatakan tentang wasiat orang tua supaya dibagi rata karena merasa paling sering keluar harta, entah untuk kebutuhan orang tua atau perbaikan rumah. Jadi keinginan dari 4 saudara ini, rumah di Jawa untuk rumah singgah saat pulang ke Jawa, dan yang lain untuk membantu orang tua. Apakah pembagian warisan dibagi sama rata seperti ini apa diperbolehkan, Ustaz? Dan mohon apabila ada pertikaian, bagaimanakah solusi yang terbaik dalam menyelesaikannya? Solusinya seperti Allah tentukan. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberi kalian rezeki, memberikan harta kepada kalian. Allah tentukan pembagiannya. Bila ada yang meninggal, lalu Anda bagi seenaknya, ini namanya durhaka. Khawatir nikmat Allah cabut dari orang yang mendurhakainya. Ya, solusinya ikuti pembagian Allah. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair.
Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri di Bogor. Izin bertanya, Ustadz, saya ditawari menabung emas digital oleh salah satu lembaga keuangan syariah. Bagaimanakah hukumnya, Ustadz? Dan bagaimanakah skema yang syar'i di dalam menabung emas di lembaga keuangan? Ya, emas digital, anak kira besok akan ada nasi digital, ayam digital, daging digital, dan seterusnya. Makan tuh digital. Ya, kembali kepada pembahasan emas digital. Emas ya emas. Ya, nggak bisa dibuat digitalkan emas, itu nggak bisa. Emas, emas. Harus ada wujud fisiknya, Ustaz. Itu yang emas. Sahih. Ya. Maka emas di masa dahulu, dinar, itu setiap bertransaksi dan mesti timbang dulu. Karena dia tergores sedikit, berkurang beratnya. Nah, Ya. Kalau digital mana pernah ada tergores. Itu yang emas, akhirnya. Emas diwakilkan dengan kertas. Uang di Republik Indonesia, di dunia, di mana-mana pun, di Amerika, di Eropa, dahulu dalam emas dan perak. Di Romawi, di Arab, Timur Tengah, di kehidupan sejarah, prasejarah, dan seterusnya ditemukan uang emas, uang perak. Menunjukkan uang orang dalam emas dan perak. Kemudian di awal abad 20 dijadikan emas kertas. Ya. Orang mesti berat untuk menerima. Maka pada emas kertas atau rupiah atau uang kertas dituliskan, lembar kertas yang Anda pegang ini bisa ditukar emas di bank-bank pemerintahan. Itu tertulis di dolar kertas pada waktu diterbitkan pertama, pada real dan pada mata uang manapun ketika diterbitkan pertama. Siapa mau mengganti tanahnya dengan kertas? Kalau dengan emas mau dia. Jadi payahnya diganti dengan kertas. Ya. Tapi karena orang sudah percaya, kemudian kekuatan ekonomi negara, walaupun begitu itu tetap lemah, akhi. Kalau sebuah negara sekarang mata uangnya kuat, qadarullah, terjadi tsunami, banjir bandang, negara hancur, tidak bisa apa-apa. Itu mata uang Anda nilainya 0. Anda pegang umpamanya dolar, la qadarullah, Amerika tutup, jadi likuifaksi. Dolar yang Anda pegang 5 juta dolar, 1 miliar dolar, itu nilainya 0. Tapi kalau emas yang Anda pegang, mau ada pencetak emasnya, mau ada negara, mau tidak ada negara, sekilo ya sekilo. 4,25 gram, 4,25 gram. Di masa Nabi dapat seekor kambing kurban, sekarang pun dapat seekor kambing kurban, tidak ada berubah. Itu yang emas, bukan emas kertas. Sekarang mau dijadikan emas digital, itu terserahlah. Ya, ini dikhawatirkan kalau kita tahu negara-negara besar di dunia, mereka itu menambah cadangan emasnya. Sahih. Amerika dikenal dengan negara terbanyak cadangan emas dunianya. Sahih. Sampai 800.000 ton. Cina juga sedang melakukan hal itu. Anda dikasihnya digital. Kami bilang fisik. Ini apa artinya? Ya. Ini artinya penumpukan harta di satu pihak. Di pihak lain hanya dapat angin. Ini sebuah ketidakadilan. Namun
qadarullah, bank syariah ikut dalam hal seperti ini. Ya. Ini sebuah ketidakadilan ini, akhi. Masya Allah. Emas Anda diganti dengan kertas, diganti dengan digital. Ya. Sedangkan mereka ngambil emas Anda. Namun sayang, lembaga keuangan syariah ikut-ikutan dalam hal ini. Walaupun dengan jaminan pasti akan datang emasnya kalau diminta, Ustaz. Nggak ada, pasti akan datang. 14 hari baru Anda dapat emas. Artinya apa? Anda sudah nyimpan uang 10 kilo emas di bank syariah. Nah, Qadarullah 2 hari tsunami Indonesia tutup. sahih. Anda nggak punya emas, rupiah sudah tidak ada. Anda jadi orang termiskin di dunia. Allahu Akbar. Kenapa 14 hari? Ya, nyetak dulu. Nyetak dulu, bukan. Berarti emas punya, bank punya emas apa tidak? Jawabannya tidak. Itu yang emas digital. Nah, Tapi dia punya emas di Antam atau di mana, wallahu alam. Tapi di cabangnya dia, ya tidak ada emasnya. Sedang jangankan jual beli emas, jual beli buku yang tidak ada bukunya tidak boleh. sahih. La tabi' ma laysa indak, kata Nabi. Nah, Jangan kau jual barang yang kau tidak ada memilikinya. Sekarang Bank Syariah tidak punya emas, dia jual emas digital. Ya. tidak dalam masuk fikih kontemporer, Ustaz. Ini masuk fikih kontemporer yang ditolak, yang haram. Jadi fikih kontemporer itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, Baik. kesimpulannya, Ustaz. Kesimpulannya jangan. Jangan Anda mau uang Anda ditukar dengan digital, emas digital. Belajarlah ke orang-orang yang ada di kampung. Mereka hasil penjualan, hasil kebun, tani, dan tenaga mereka, jarang mereka pakai pegang rupiah. Mereka pegang emas. Masya Allah. Ya. Sehingga kapanpun mereka mau pergi umrah, mau pergi haji, itu mereka mampu, nggak perlu nambah lagi uang simpanannya. Anda bisa lihat tabel biaya haji per tahun dengan harga emas per tahun. Nah. Itu kalau Anda pakai emas turun terus. Kalau pakai rupiah naik terus. Bayangkan Indonesia itu ketika uang pertama dibuat tahun 46 bulan Oktober, uang pertama dicetak di Republik Indonesia, 2 rupiah dapat 1 gram emas. 2 rupiah. Masya Allah. Sekarang 1 gram emas 3 juta rupiah. Sahih. Allahu Akbar. Ya. Maka kalau Anda punya emas di waktu itu sekilo, sampai sekarang Anda setiap bulan pergi umroh nggak ada masalah. Ya, tapi kalau punya uang di waktu itu sekilo cuman 500, cuma 2.000 rupiah. Kalau Anda simpan uang 2.000 rupiah di waktu itu, sekarang 2.000 rupiah, alhamdulillah dapat gorengan 1. Sahih. Nggak bisa bolak-balik ke Mekah setiap bulan. Masya Allah. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Memberikan pencerahan sekali bagi yang bertanya dan juga mungkin bagi yang lain. Semoga memahami dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik wa jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Di tahun-tahun yang lalu, saya membayar zakat mal pada bulan Jumadil Akhirah. Dan di bulan Jumadil Akhirah tahun kemarin, 1446 Hijriah, saya tidak ada zakat karena tidak mencapai nisab. Terus di tahun ini 1447 harta sudah mencapai nisab mulai bulan Rabiul Awal kemarin. Pertanyaannya, Ustaz, kapan saya harus membayar zakat lagi? Apakah di bulan Jumadil Akhirah sekarang ini atau di bulan Rabiul Awal tahun depan? Karena harta tersebut mulai mencapai nisab di bulan Rabiul Awal tahun ini, Ustaz.
Rabiul Awal tahun depan bila masih nisab keluarkan zakatnya. Masya Allah. Haul baru Itu ya? haul baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah mudahkan mengeluarkan zakat. Kami angkat kembali pertanyaan beberapa pemirsa bertanya, Ustaz, berkaitan dengan musibah di Sumatera yang cukup berdampak signifikan, membutuhkan biaya yang cukup besar tentu dalam recovery dan juga bantuan kepada saudara-saudara kita. Apakah diperbolehkan bagi seorang muslim mendahulukan zakat sebelum waktu haulnya selama nisabnya tercapai untuk membantu kaum muslimin di sana? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ikhwani wa akhwati fillah, semoga Allah pemilik langit dan bumi meringankan beban saudara-saudara kita yang mendapat musibah tersebut. Kondisi mereka, semua APBN dikerahkan untuk mengembalikan kondisi mereka ke awal, itu gak bakal cukup. Ya. Maka berapapun uangnya akan diserahkan ke sana, gak bakal bisa mengembalikan kondisi kepada nol pada saat sehari sebelum terjadi musibah. Maka kita berpikir realistis. Apa maksudnya? Kalau Anda punya saudara, kerabat, teman baik, atau punya kerabat dari kerabat Anda atau teman dari teman Anda yang ada di tempat musibah, dan bisa sampai dana Anda ke mereka, ya. Dan di sana rupiah berguna, masih ada yang jualan, ya, masih bisa mereka tarik dari ATM bank atau seterusnya. Itu prioritas zakat ke sana. Ya, karena Nabi mengatakan, walaupun pada kaidah dasarnya zakat itu untuk harta terdekat, di mana harta berada yang terdekat. Kalau kita usaha di sini di Cilengsi adalah untuk fakir miskin di sekitar Cilengsi, tidak buka untuk di sana. Tapi karena kondisi seperti ini, Nabi SAW ketika kondisi kaum muslimin di Madinah sangat susah, orang-orang hijrah dari mana-mana, sumber daya alam di Madinah tentu tidak mencukupi, keberadaan harta tidak mencukupi. Maka ketika Nabi mengutus Mu'adz, Nabi menyatakan harus hartanya dibawa ke Madinah. Itu di awal-awal. Tapi ketika kondisi Madinah ekonomi sudah membaik, Umar mengatakan ketika salah seorang penarik zakatnya yang diutus ke daerah Ahsa timur dari Jazirah Arab, mereka membawa harta zakat ke kota Madinah. Maka Umar mengatakan, ma ba'astuka jabian, aku tidak mengutusmu untuk menarik pajak. Kalau pajak, iya, diambil di seluruh negara pemerintahan, dibawa ke kota pusat, kota raja, dibawa ke ibu kota. Kalau zakat tidak. Umar mengatakan, ambil di sana, berikan untuk orang-orang yang ada di sana. Kalau masih ada sisa, baru bawa ke Madinah untuk didistribusikan kepada kaum muslimin yang lainnya di daerah lain. Begitu ya. Maka bila kasusnya memang ada Anda yang kenal, ya, atau ada yayasan yang Anda kenal, bisa langsung, itu baik. Tapi bila di tetangga sekitar Anda masih ada para mustahik dan kondisinya Anda tidak ada yang kenal atau tidak ada kerabat di daerah bencana, lebih baik, afdal bagi Anda untuk orang-orang di sekitar Anda. Baik. Allah barik. Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat dan pencerahan. Demikian yang bertanya, barakallahu fikum. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543. Mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan pembahasan pagi ini, bab waris atau yang lainnya, silakan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Ibu Aryani di Majalengka. Baik, Ibu Aryani, silakan pertanyaannya.
Izin bertanya Ustadz, ini mengenai pendidikan Ustadz. Bagaimana dengan orang tua Ustadz yang tidak menyamakan masalah pendidikan tentang anak-anaknya? Seperti saya ini Ustadz, saya cuma lulusan SMA, sementara saudara-saudara saya semuanya dikuliahkan Ustadz. Ini bagaimana dengan orang tua yang seperti ini Ustadz? Baik, Ya, saya jawab secara umum saja. Allah. Diputus saja. Silahkan. Kita akan simak jawabannya, Bu. Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, orang tua menafkahi anak-anaknya merupakan kewajiban dan nafkah sesuai kebutuhan. Ya, anak yang satu berkebutuhan khusus, itu biaya hidupnya lebih besar daripada anak yang normal. Nah, Tidak perlu yang normal kemudian rendah hati. Kenapa adik saya biaya hidupnya bulan 10 juta, saya hanya dikasih ratusan ribu. Ya, khawatir nanti Allah berikan Anda musibah jadi kebutuhan khusus, emang mau jadi seperti kebutuhan khusus. Anda normal, jangan minta macam-macam. sahih. Ya. Bersyukur kepada Allah, orang tua masih mampu memenuhi kebutuhan saudara Anda tadi. Dan untuk Anda pun dia tidak berkekurangan. Masalah pendidikan juga begitu. Ya, apakah pendidikannya harus sama? Ya tidak. Tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Apakah harus dokter semuanya? Tidak. Ya, tergantung manfaat. Yang jelas jurusan pendidikannya bermanfaat untuk dirinya dan umat. Satu. Kemudian kemampuan dianya sendiri. Nyaman nggak dia belajar? Karena nggak mesti semua orang harus jadi sarjana, S1, S2, dan S3. Tidak. Ada anak itu kemampuan skillnya mungkin di bidang bisnis, di bidang yang lain, dan itu tidak kalah penting dengan di bidang pendidikan. Ya, kalau ada di antara anak cerdas, Masya Allah, IQ di atas rata-rata, dan dia bersemangat untuk melanjutkan pendidikan. Dan Anda perkirakan anak ini dengan semakin tinggi pendidikannya, semakin banyak penelitiannya, manfaat untuk diri dan umatnya insya Allah akan besar. Ya, penuhi. Ini nafkah, walau biaya untuk sampai ke situ besar. Kadang harus kuliah ke luar negeri, tidak dapat beasiswa, tapi semangatnya dan kemampuannya ada. Ya. Baik belajar umum, apalagi ilmu syar'i. Anak memiliki adalah kecerdasan di atas rata-rata. Dan dia semangat belajar ilmu syar'i. Bukan sekedar untuk ilmu syar'i memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih dari itu. Ya. Kuliahkan dia. Ada yang dapat beasiswa, alhamdulillah. Tidak beasiswa, harus berbayar. Begitu juga di bidang umum. Ya. Adapun anak yang diberikan oleh Allah IQ tidak seperti yang ini di atas rata-rata, juga tidak di bawah normal sebagai kebanyakan orang. Ya. Dan pun tidak ingin juga diikuti pendidikan tadi karena merasa tak terlalu besar manfaat bagi dia. Lebih baik dia ambil bisnis atau usaha kecil-kecilan atau pengembangan diri dan seterusnya. Karena tidak mesti orang pintar, orang sukses hidup itu pendidikannya tinggi-tinggi amat, tidak mesti. Banyak orang-orang yang kaya raya pendidikannya biasa-biasa aja, bahkan satu pun tidak selesai. Ya, itu secara umum. Adapun kasus benarnya saya tidak tahu. Saya tentu harus berdiskusi dengan orang tuanya, apa penyebabnya, ya, cara pandang orang tuanya seperti apa, ya, apakah dia melihat, ya, anak perempuan, ya, umpamanya kemampuan IQ-nya pun pas-pasan. Kalau dia saya kuliahkan mungkin jadi beban bagi dia, tertekan, melanda zaman. Ya, itu lain hal. Itu orang tua kita lah yang tahu bagaimana kondisi anaknya.
saya tentu tidak akan bisa mengetahui itu. Ya. Dan si anak pun kadang, oh saya pintar kok segala macam. Ditanyakan ke ayah. Ya. Dan jangan suuzon. Ya. Kalau ayah mungkin mengatakan, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Nanti jadi sumber dapur. Ya, berikan arahan ke ayah. Ayah, hak saya untuk mengembangkan sumber dapur, iya. Tapi kalau sumber dapur itu dengan pendidikan tinggi kan berbeda. Iya, sahih. Saya mau belajar sumber dapur tapi secara profesional. Jadi chef. Nah, itu kan dapur juga. Saya mau sekolah chef. Insyaallah. Ya. Atau desain interior rumah. Sebenarnya rumah ayah ini rumahnya emang mahal sih, tapi warnanya ngejreng karena ayah suka warna ngejreng. Kemudian desain ruangannya, barang-barangnya entah apa aja, barang dagangan yang banyak di rumah. Ya, tidak estetik ayah. Nah, itu bermanfaat. Sampaikan baik-baik ke ayah Anda. Jangan kemudian menganggap ayah Anda telah menzalimi Anda, kemudian menanyakan ke Ustadz, minta penguatan fatwa. Ini adalah ayah yang zalim, berikanlah hak anaknya. Tentu tidak. Jadi perlu didiskusikan. Seperti itu Ustadz, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakallahu khairan. Saat demikian Ibu yang ada di Majalengka, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat ya. Barakallahu fiik, dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk berbakti tentunya kepada kedua orang tua. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, dan Ustaz sebagai kesimpulan dan ikhtitam pembahasan pagi ini kami persilahkan. Ikhwani wa akhwati fillah, tidak ada yang terbaik dalam pembagian dan pendistribusian harta melainkan ketentuan dari pemilik harta yang sesungguhnya, pemberi harta kepada siapapun yang dia kehendaki, mengikuti ketentuan Allah dalam kitabnya dan penjelasan para ulama, rinciannya, sehingga harta yang dimiliki oleh kita setelah itu menjadi harta yang berkah di dunia dan bisa membantu kita untuk menyenangkan kita di akhirat. Wallahu waliyat taufiq. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala atas kesimpulan kajian pagi ini, menutup kajian kita dalam pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Sudah memasuki bab al-asabat, ya, bagian sisa dari hak waris kita akan bahas kembali dan pelajari kembali di kesempatan Kamis yang akan datang. Ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan, mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silakan disampaikan kembali dan ikuti kembali kajian bab muamalah dalam pembahasan ini di Kamis yang akan datang. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita tutup kajian pembahasan pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja